Di halaman yang pertama, wajah-wajah teman-teman nih kayaknya masih semangat-semangat ya. Mudah-mudahan udah pada sarapan, ada yang nggak ada yang sakit, nggak ada yang nguap, dan sebagainya. Ya, yang nguap ternyata malu, kelihatan. Udah seger-seger banget ya. Ya, perkenalkan, saya Yuda Agung Perkasa, saya juga alumni Teknik Informatika. Insya Allah saya akan menyampaikan materi terkait e-learning. Tapi sebelum itu kita mau masih tahu nih ruangan PDKSI Pusat Data Komputer dan Sistem Informasi itu adanya di mana sih? Nah, kita akan lihat dari kamera. Lagi on the way. Belum muncul. Nah, Mas Irfan udah standby belum? Pusat Data Komputer dan Sistem Informasi adanya di lantai 4. Jadi kalau misalkan nanti situasi corona ini sudah normal, sudah hilang, teman-teman perkuliahannya sudah offline di kelas. Nah, mudah-mudahan teman-teman nggak pernah mampir ke ruangan saya, karena hampir semua mahasiswa yang mampir ke ruangan saya itu pasti bawa masalah. Nggak pernah tuh bawa kue dan sebagainya, nggak pernah. Ya, kecuali Keiko kali ya. Oke, Mas Irfan, posisi di mana? Mas Irfan, kita mau ngasih spotlight lewat kamera. Ruangannya ada di lantai 4, berseberangan dengan lab hubungan internasional. Lab HI-nya ini khusus untuk pertemuan mahasiswa dan menerima tamu dari luar negeri. Bersebelahan dengan Sekretariat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan juga ruang server. Nah, jadi kita ada di lantai 4. Posisinya kalau dari lift, kita menghadap ke arah barat, sebelah barat atau timur. Menghadap ke utara, sebelah kiri adalah toilet. Nah, ruangan PKSI itu adalah sebelah kanan. Pintu kedua, nah ini dia udah masuk nih. Nah, pintu kedua. Mas Irfan, boleh majunya pelan-pelan, Mas. Nah, tuh, ini kita posisinya ada di lift. Nah, ini Mas Irfan sudah berada di lantai 4. Nah, itu Pak Dodi yang barusan presentasi. Oke. Nah, sebelah kanan ini ada tulisan FISIP, ini adalah ruang dosen. Itu ada mading kakak-kakak pengurus FISIP dari Ilkom dan sebagainya. Nah, ini dia ruangan PDKSI. Namanya masih yang lama, Pusat Komputer dan Sistem Informasi. Ini ruangannya, jadi jangan sampai nyasar, apalagi nyariin dosen FISIP, tapi masuknya ke PKSI, ruangan kita 409. Nah, ini dia ruang kerja kita, dan saya ada di sini. Sekali lagi, saya berdoa semoga teman-teman nggak ada yang mampir ke sini. Ini ruangan saya. Nah, ini ruangan kepala UPT. Nah, ini server kita. Pokoknya selama ini kalau misalkan kita cabut satu bagian, internetnya nggak nyala itu. Padahal yang kita cabut cuma satu kabel. Nah, habis ini Mas Irfan akan pamer ke ruang server kita. Kita servernya sendiri, jadi nggak host di vendor. Artinya kalau ada trouble dan sebagainya, kita
bisa handle sendiri. Nah, buat masuknya pakai kartu, cuma kartu ID card staff dari PDKSI yang bisa akses. Rektor aja nggak bisa masuk ke sini kalau nggak kita izinin. Keren kan? Nah, ini ruang server. Jadi kita punya 4 rak yang berisi 4 rak server yang servernya itu bisa diisi maksimal 16 server dan semua aplikasi kita handle di sini. Nah, ruang server ini harus higienis dari mahasiswa dan dosen. Artinya tidak ada yang boleh masuk jika tidak berkepentingan. Nah, siapa yang berkepentingan? Vendor internet. Jadi kalau vendor internet masuknya ke ruang server. Kalau internet kita putus, tapi bukan dari internal UAI, itu artinya dari vendor internetnya. Mereka down dan sebagainya. Nah, kita mau kemana lagi ya? Nah, udah kayaknya ya? Cukup. Nah, terima kasih Pak Dodi udah ngajak jalan-jalan secara virtual. Sip. Nah, sekarang saya minta izin untuk share screen. Saya udah bisa belum ya? Oke, saya udah bisa share screen. Nah, teman-teman bisa melihat sekarang tema kita adalah tentang e-learning dan panduan ini sudah terupdate pada tanggal 18 Maret 2020. Masih euforia habis jalan-jalan Mas Irfan. Nah, 18 Maret 2020 sebelum pemerintah DKI Jakarta menerapkan lockdown di DKI Jakarta, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Pada dasarnya teman-teman ini udah familiar dengan platform e-learning karena teman-teman semuanya kecuali jalur masuk yang tanpa tes itu sudah menggunakan e-learning untuk melakukan tes on-site di Universitas Al-Azhar Indonesia melalui aplikasi beralamat penerimaan.uai.ac.id. Nah, bila di penerimaan.uai.ac.id, akun yang didaftarkan digunakan pada halaman aplikasi tes.uai.ac.id. Untuk e-learning menggunakan akun Student Desk. Yang disebut akun adalah username dan password. Username-nya menggunakan nomor induk mahasiswa, NIM, dan password yang tentu saja sudah kalian ubah yang lebih friendly. Saya menyarankan untuk tidak menggunakan tanggal ulang tahun, terus tanggal masuk UAI, tanggal jadian, nah itu nggak boleh. Biar aman, e-learningnya nggak diacak-acak sama orang yang tidak berkepentingan. Oke, e-learning merupakan sistem informasi yang disediakan untuk pembelajaran jarak jauh. Fungsi yang utama itu adalah mendownload materi kuliah dan mengumpulkan tugas. Tahapan sebagai contoh, teman-teman login ke e-learning uai.ac.id, lalu mengakses course atau mata kuliah yang diambil, download materi, dan mengumpulkan tugas. Mata kuliah ini disesuaikan dengan paket mata kuliah yang sudah ditentukan dari setiap program studi masing-masing. Ada yang mengambil
7 mata kuliah, ada yang 6 mata kuliah, ada yang mungkin 8 mata kuliah, tapi total SKS-nya itu semuanya 20 untuk mahasiswa baru semester 1. Teman-teman bisa mengakses melalui web browser dari laptop, handphone, ataupun tablet dengan mengetikkan alamat e-learning.uai.ac.id. Nah, ini diketikkan di alamat URL browser teman-teman dengan lengkap. Jangan mengetikkan e-learning spasi UAI terus langsung di browse ke Google. Karena nanti searchingnya ada 2 tahapan. Enter pertama muncul pada hasil pencarian Google, posisinya memang paling atas. Tapi teman-teman harus mengklik link hasil pencarian. Nah, shortcut-nya ketik semuanya di e-learning.uai.ac.id. Login menggunakan akun Student Desk. Akun Student Desk ini akan bisa mengakses e-learning selama status akademik teman-teman itu aktif. Emang ada yang bisa nggak aktif, ada cuti, sudah lulus, mengundurkan diri, atau dikeluarkan. Nah, kalau mahasiswa cuti, itu masih bisa mengakses Student Desk. Alumni masih bisa mengakses Student Desk. Tapi alumni dan mahasiswa cuti tidak bisa mengakses e-learning.uai.ac.id. Mahasiswa aktif yang disebutkan adalah mahasiswa yang terdaftar pada tahun ajaran dan semester aktif, yang artinya teman-teman semuanya saat ini sudah terdaftar pada tahun ajaran 2020-2021 semester ganjil. Nah, silakan dicoba untuk mengakses Student Desk terlebih dahulu dan mengubah password default yang diberikan oleh kami menjadi password teman-teman sendiri. Nah, perlu diingatkan untuk hari ini teman-teman belum bisa mencoba akun Student Desk-nya di e-learning karena kita akan melakukan migrasi data pada tanggal 7 September nanti. Jadi nanti setelah tanggal 7, teman-teman baru bisa ngintip-ngintip e-learning-nya. Nah, teman-teman, kalau misalkan saya baru dapat info nih dari Pak Dodi ini katanya udah bisa. Nah, coba deh di tes-tes. Yang penting masuk dulu ke Student Desk, update password, nanti akan kita rasakan feel-nya ketika pas saya menyampaikan demo untuk di e-learning ini. Oke. Nah, ini adalah homepage. Homepage itu halaman utama, halaman pertama yang teman-teman akan lihat ketika setelah login. Jadi diketik di browser e-learning.uai.ac.id, teman-teman akan dihadapkan pada halaman login. Silahkan login dengan menggunakan akun Student Desk, username-nya adalah NIM, password-nya adalah password milik teman-teman. Ketika sukses login, halaman inilah yang teman-teman akan lihat. Kita menyebutnya homepage, halaman utama, halaman pertama. Ya. Nah, teman-teman akan dihadapkan pada panduan penggunaan e-learning dan mata kuliah yang teman-teman ambil pada semester ini. Dipastikan kalau misalkan teman-teman kelas paralelnya adalah A, mata kuliah yang ada di dalam sini adalah A. Jika teman-teman paralelnya B, C, dan D, nah ini juga kelasnya. Jangan sampai nyasar, karena kalau misalkan nyasar, nanti teman-teman yang rugi.
Ruginya kenapa? Teman-teman tidak akan dianggap hadir di dalam perkuliahan. Nanti akan saya perlihatkan, saya tunjukkan kenapa sih aktivitas kita di e-learning ini menjadi penting dalam kehadiran. Pak Dodi tadi sampaikan batas maksimal teman-teman boleh tidak hadir dalam sebuah pertemuan perkuliahan sebanyak 4 kali, yang artinya di setiap pertemuan topik pembahasan di dalam e-learning hanya 4 topik pembahasan yang teman-teman tidak ikut berpartisipasi. Nah, tidak berpartisipasinya dalam hal apa nanti akan saya demonstrasikan. Oke, ini ada menu garis 3, kami menyebutnya burger menu karena bentuknya kayak burger. Nah, itu garis 3, ketika pas dia klik, nanti akan muncul menu-menu yang lebih banyak, tapi defaultnya adalah icon-icon rumah, home, terus jam, kalender, tugas assignment, topik itu adalah menu partisipan kita ada di kelas mana aja, dan folder-folder. Lalu, jika teman-teman ingin sign out, bisa langsung close tab pada browser, atau lebih secure itu lebih aman, itu menggunakan klik logout. Nah, munculnya di mana? Ini ada icon orang di pojok kanan atas, abu-abu, teman-teman bisa upload foto di situ. Nah, fotonya yang cihuy, yang keren, yang senyumnya yang paling bagus, gitu kan. Nah, di situ muncul fotonya, nanti diklik, posisi logout ada di paling bawah. Nah, aktivitas yang paling penting pada e-learning adalah mengumpulkan tugas dan download materi. Tapi ada 7 aktivitas yang akan dilakukan oleh dosen, tapi ini nggak semuanya, tergantung dari dosen masing-masing. Tapi 2 aktivitas ini akan ditemukan di setiap topiknya. Download materi dan upload jawaban tugas. Terdapat kumpulan materi dan tugas yang telah diupload dosen, pengelompokan berdasarkan topik perkuliahan. Ada tanda panah di samping. Nah, ini adalah tugas yang diberikan oleh dosen. Ikonnya ada kertas sama map berwarna coklat. Ini menunjukkan ada assignment yang harus dikumpulkan. Ada sesuatu file yang harus di-upload. Teman-teman, untuk memastikan apakah tugas perkuliahannya itu sudah sukses di-upload atau belum, teman-teman bisa lihat nih di submission status. Jika tulisannya no attempt, artinya teman-teman belum menyelesaikan. Kalau misalkan tadi perasaan udah ke-upload deh, kok nggak masuk ya? Nah, jangan patah semangat, langsung upload lagi. Soalnya, kalau misalkan teman-teman nih udah ngerasa upload, terus tiba-tiba dosennya nggak bisa, nggak ngelihat nih di hasil laporan pengumpulan dari mahasiswa, dosen bisa melihat. Nah, teman-teman bisa kasih screenshot ini, statusnya nggak boleh no attempt. Jadi statusnya harus submitted, yang artinya teman-teman sudah menyelesaikan. Tinggal di screenshot, terus kirim ke dosennya. Nih Pak, udah dikerjain. Kalau misalnya teman-teman nggak berani nge-screenshot, nggak berani kirim ke dosen, tenang, dosennya bisa cek. Jadi teman-teman kalau misalkan mau ngibul sama dosennya nggak mempan. Karena dosennya bisa login sebagai mahasiswa, tapi nggak sembarang mahasiswa yang ada di mata kuliah yang dosen ajar. Bisa tuh ngecek sendiri, terus dosennya screenshot, cekrek, dikirim ke kamu. Nih, no attempt statusnya. Nah, malu kan? Nah,
udah ngeklaim kalau kalian udah kirim, ngeklaim kalau kalian udah submit, ngeklaim kalau kalian sudah menyelesaikan tugas, tapi nggak bisa ngasih bukti karena emang belum ngumpulin. Coba aja, kali aja dosennya kemakan sama rayuan kamu. Nggak mempan karena dosennya udah diajarin. Begini Pak cara ngecek hasil pekerjaan mahasiswa. Begini nih Bu nih, kalau mahasiswa mau kita periksa jawabannya sudah selesai atau belum. Nah, oke, itu submission status. Turun ke bawah grading status. Nah, grading status ini kebalikan. Dosennya bilang, saya udah periksa tugas kalian semua ya. Nah, dosen bisa dibalikin. Pak, mohon maaf kok grading status saya not graded ya statusnya. Kalian screen, kalian kirim. Terus dosennya bilang, udah kok nih. Tapi dosennya nggak bisa ngasih screen nilai kamu berapa. Nah, ini jadi cross-check-nya dua arah. Submission status dari mahasiswa ke dosen, grading status dari dosen ke mahasiswa. Teman-teman bisa monitoring dari dua filter ini. Dua filter ini akan menjadi bukti bahwa dosen dan mahasiswa sudah menyelesaikan kewajibannya masing-masing. Mahasiswa sudah mengumpulkan tugas dan dosen sudah menilai tugas tersebut. Oke. Due date itu adalah batas waktu mengupload jawaban. Ada beberapa dosen yang mengaktifkan tugasnya itu boleh diupload setelah masa due date, yang artinya telat boleh. Nah, indikatornya apa? Tombol add submission-nya ini masih ada, walaupun due date-nya sudah lewat. Seperti di screenshot itu, due date-nya 21 Maret 2020 jam 8 malam. Tapi ketika pas teman-teman masuk ke sini, masih ada tuh tombol add submission-nya. Teman-teman artinya masih diperbolehkan untuk mengupload tugas sama dosennya, tapi nanti perlakuannya tentu akan nggak sama mahasiswa yang sudah mengupload sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Emang bisa dibedain? Bisa. Dosen akan melihat statusnya berwarna hijau bagi mahasiswa yang mengupload, mengumpulkan tugas sebelum batas waktu, dan berwarna merah bagi tugas yang diupload setelah batas waktu. Teman-teman bisa ngelihat nggak? Nggak bisa. Tapi teman-teman bisa melihat dari sistem yang sini. Di sininya due date-nya tanggal 21 Maret jam 8 malam, tapi teman-teman ngupload-nya tanggal 22. Terus teman-teman bilang screenshot. Pak, saya udah kirim nih. Nih lihat status saya, submitted. Iya, dosennya senyum-senyum aja baca chat dari kalian. Iya, emang ngumpulin, kan saya emang izinin, tapi statusnya warna merah nih. Nah, bisa teman-teman kalau jawabannya benar semua dapat 100, kalau telat mungkin cuma dikasih 70 atau 60. Nah, ini yang perlu teman-teman hindari, jangan mensubmit di hari yang sudah ditentukan. Kenapa saya perlu menyampaikan ini di awal? Karena kita online. Peran utama di dalam pembelajaran jarak jauh adalah paket kuota dan sinyal. Hari ini mungkin paket kita masih ada 2 giga, besok bisa 0. Karena tanpa tidak sadar, teman-teman tethering, orang rumah make, langsung blast. Ketika pas penting buat upload tugas, nggak punya kuotanya. Nah, pas mau ngisi, bingung, nggak ada yang ngasih tethering. Nah, saya menyarankan, mengingatkan, dan menekankan pengumpulan tugas, teman-teman harus lihat due date-nya ini, tanggal berapa, dan pastikan sebelum hari H, teman-teman sudah sukses melakukan submit. Oke. Nah, perlu deskripsi yang lebih jelas jika dosen tidak memberikan informasi
terkait bagaimana caranya teman-teman mengupload, apakah cuma asal upload dan sebagainya, saya menyarankan teman-teman itu menuliskan deskripsi pada kolom online text, nama lengkap, NIM, dan kelas. Kelas itu kayak teknik industri, TI 20H. Itu artinya mahasiswa teknik industri kelas 20, angkatan 2020, kelas paralel A. Kalau misalkan Ilkom atau HI, sekarang namanya masih KM itu komunikasi untuk Ilkom sebelum peminatan. KM itu komunikasi 20A, B, C, D, dan E, itu artinya kelas kalian pada paralel kelas A, B, C, dan D. Nah, tulis tuh di online text-nya. Nama lengkap, NIM, dan kelas kalian kelas apa. Untuk memastikan dosen nggak tertukar-tukar, ini siapa. Nah, file submission, saya juga menyarankan teman-teman untuk menuliskan penamaan file itu jangan dari bawaan komputer. Misalnya teman-teman mengerjakan file Word. Word itu kan biasanya penamaannya file 1 atau judul yang diketik paling atas, kalimat paling atas itu disimpan menjadi file. Nah, ini harus teman-teman save as, terus rubah penamaan defaultnya menjadi nama mata kuliah, terus name kalian, kalau perlu nama, sama kelas. Jadi misalkan mata kuliahnya literasi komputasi. Nah, filenya tulis literasi komputasi itu biasanya disingkat menjadi litkom, terus strip atau garis tengah, terus nama subjeknya misalkan pengenalan logika. Nah, dari situ nanti teman-teman rubah penamaan filenya menjadi litkom, strip materi pembahasan, pengenalan logika, strip NIM kalian. Jadi dosennya nggak bakalan pusing tuh ngecek. Oh, ini jawabannya dia. Nah, di dalamnya teman-teman di halaman pertama biasakan juga, kan biasanya kalau kita bikin soft file itu ada cover. Nah, covernya juga ada nama mata kuliah, topik pembahasannya apa, terus nama dosennya kalau perlu, nama teman-teman NIM, dan kelas. Nanti insya Allah aman deh, gitu. Ini nggak bakal ketukar-tukar. Kan bahaya ya, nilai kita seharusnya bagus, terus karena ketukar sama teman-teman yang lain, cuma karena dosennya ketukar file, kita yang rugi. Nah, ini bisa dihindari dengan penulisan yang rapih di sini. Oke, nah sekarang kita langsung masuk ke demonya. Saya masuk ke login, saya sudah menyiapkan. Wah, sudah ada pengumuman. Pengumuman ini yang bisa mengupload adalah dari Direktorat Akademik dan Administrasi. Informasi ini ditujukan untuk seluruh mahasiswa dan dosen. 17 Agustus, statusnya kita sekarang ada di PKKMB, bimbingan, dan teman-teman nanti tanggal 5, 2 hari lagi akan ada pelantikan mahasiswa baru, dan perkuliahan 7 September. Nah, ini informasi yang saya dapat, ada perkembangan terbaru nih, tapi teman-teman tunggu aja. Oke, scroll ke bawah, ada panduan e-learning. Nah, versi 2019, nanti akan kita cek apakah perlu diupdate atau tidak. Siapa itu kita? PDKSI, Pusat Data Komputer dan Sistem Informasi. Nah, linknya dari sini. Ini dia menu burgernya. Home, dashboard, calendar, private file, dan my courses. Karena saya dosen, jadi ini adalah kelas-kelas yang saya ampu. Literasi komputasi, manajemen,
angkatan 2019 kelas N, kelas J, dan sastra Inggris angkatan 2020 kelas B. Nanti akan ketemu sama saya di kelas literasi komputasinya dan sosialisasi. Ini kelas-kelas yang pernah saya ajar dan sebagainya. Nah, karena saya super admin, jadi saya punya menu site administration. Bila teman-teman bermasalah dengan akun e-learningnya, silahkan kontak Pusat Data dan Komputer Sistem Informasi (PDKSI) melalui nomor WhatsApp yang sudah disampaikan tadi. Ketika berkaitan dengan e-learning, nanti sama admin WA-nya akan diarahkan ke saya. Insya Allah, apapun masalahnya, beres. Amin. Nah, lanjut, ini menunya. Ada nama saya, dashboard, profile, dan segala macam. Nah, ada switch role. Ini yang saya sampaikan tadi, dosen bisa mengakses akun mahasiswa, tapi hanya melihat dengan mengklik switch role. Nah, karena saya ini super admin, jadi semuanya bisa, tapi nanti dosen hanya melihat as student. Tinggal diklik, dosennya bisa mencek kevalidasian pelaporan yang dilakukan oleh mahasiswa. Dosennya bisa ngecek. Oke. Sekarang kita ke home lagi, kita masuk ke... Saya sudah menyiapkan satu course untuk demonstrasi kali ini. Nah, ini adalah contoh course yang bisa saya perlihatkan untuk sesi kita kali ini. Totalnya ada 16 pertemuan. Ini kurang 1, 15. Kenapa harus 16 pertemuan? Karena perkuliahan ada 14 sesi secara maksimal, 1 sesi UTS dan 1 sesi UAS. Tugas dan UAS dosennya nanti akan ubah di sini. Pertemuan ke-8 default-nya itu adalah UTS, pertemuan ke-16 adalah UAS. Jadi teman-teman bisa dapat soal ujian itu ada di sini nih. Ujian untuk UTS, pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-16. Upload jawaban UTS juga ada di sini. UAS-nya juga ada di sini. Oke, 7 aktivitas yang akan digunakan oleh dosen, tidak semuanya, tetapi 3 diantaranya akan teman-teman temukan. Yang pertama adalah materi perkuliahan. Nah, ini perkuliahan Pak Dodi. Ada nama dosennya di sini. Bisa juga nggak ada. Terus, tema topik pertemuan, kontrak perkuliahan dan RPS. Nah, apa saja yang bisa dikirimkan oleh dosen? Ada materi perkuliahan yang ditampilkan adalah dalam bentuk file PowerPoint, file PDF, lalu berdasarkan dari kebutuhan UI. Oh, saya nggak hafal ya. Jadi ketika sistem terus update pengumpulan tugas, assignment, file Word, assignment. Ada forum diskusi. Kita akan main-main sama ini nanti, forum diskusinya. Oke, di pertemuan kedua tidak banyak tapi ada deskripsi. Tugas besar pengembangan sistem informasi untuk suatu marketplace. Nah, deskripsi ini bisa dosen buat untuk pengarahan apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa pada topik pertemuan kedua. Deskripsinya ada di sini, teman-teman bisa lihat. Pertemuan ketiga, ini ada tes, quiz. Nah, di sini teman-teman sekalian, peserta PKKMB 2020 sudah familiar dengan pos
tes pemrosesan kuis ini tipenya adalah kuis. Jadi kalau ada kertas, posisinya dicentang. Nah, ini tesnya bisa pilihan ganda, seperti teman-teman waktu tes seleksi di sini. Bisa juga deskripsi. Deskripsi itu pertanyaannya, jawabannya harus diketik di dalam form yang sudah disediakan. Oke, terus ada materi dari YouTube. Nah, nanti akan ada dosen yang bisa mengupload file YouTube-nya. Jadi YouTube-nya linknya nggak perlu diklik di sini, tapi bisa langsung di-play. Atau file-file PowerPoint yang bersumber dari website luar, di embed di situ, bisa. Jadi ada 7 aktivitas minimal yang dilakukan oleh dosen adalah penguploadan materi perkuliahan, ini 1. Kedua, assignment, tugas. Yang ketiga adalah quiz, centang ini. Yang keempat adalah forum. Yang kelima, multimedia, penggunaan sources dari luar, salah satunya YouTube. Yang keenam apa ya? Ya, saya lupa. Oke, dari sini kalau untuk materi kuliah, teman-teman bisa download, klik. Nah, muncul di sini. Ini artinya sudah tersimpan. Terus untuk tugas ada di sini. Nah, di sini partisipannya 20, submitted 20. Ini formnya dari dosen ya. Partisipan 20, submitted 20, artinya seluruh mahasiswa sudah melakukan submit pada tugas. Oke. Terus kita akan main dengan forumnya yang mana ya? Sini aja deh. Oke. Teman-teman bila diizinkan untuk membuat sebuah thread pada forum sama dosennya, teman-teman bisa add a new discussion topic. Tapi kalau misalkan link biru ini nggak ada, artinya teman-teman tidak diizinkan sama dosen. Yang artinya teman-teman harus mereply diskusi yang sudah dibuat. Oke, sekarang temanya tuh kita mau masuk ke dasar SQL, misalkan. Nah, ini adalah postingan dari dosen. Nanti teman-teman tinggal klik reply, muncul kotaknya, ketik di sini. Nah, ini adalah salah satu aktivitas yang perlu teman-teman lakukan untuk mengklaim kehadiran dalam sebuah pertemuan. Jadi tadi saya mengingatkan kembali, di dalam satu mata kuliah, teman-teman diperbolehkan maksimal 4 kali tidak hadir di dalam perkuliahan. Nah, makna dari tidak hadir di dalam perkuliahan secara dalam terminologi perkuliahan jarak jauh, teman-teman harus melakukan aktivitas di dalam e-learning. Salah satunya adalah mereply diskusi-diskusi dalam forum, mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas itu maksudnya mengupload dan sukses tertulis submitted dan sebagainya. Intinya setiap pertemuan teman-teman harus berpartisipasi. Oke, ini forum mudah sekali. Saya rasa teman-teman yang sekarang di angkatan 2020 ini cukup gampang lah buat belajar ini. Yang susah itu posting, karena kalau mau posting itu harus niat. Nah, plus jangan kopas. Nanti kalau misalkan kopas, teman-teman nyari ini dari sini
Wah, ini kayaknya jawabannya bagus nih ya, kopas aja lah. Di kopas, ntar dosennya tahu. Wah, ini kan sama ini. Nah, pokoknya dengan online ini meminimalisir teman-teman melakukan eh, aktivitas plagiasi minim. Nah, plagiasi minim ini adalah copy paste. Walaupun diubah-ubah dan sebagainya, dosen pasti bakal ngerti. Oke, kontrak perkuliahan dalam bentuk forum diskusi untuk pengumpulan tugas, tadi juga sudah saya sampaikan. Terus, apa lagi? Oh, lihat ini hasil. Saya akan switch role menjadi student. Nah, ini posisinya saya sebagai mahasiswa. Oke. Jika teman-teman melihat ketika saya klik partisipan, yang muncul adalah teman-teman kita yang masuk dalam kuliah ini. Jika ada yang salah kamar, cepat-cepat diingetin. Nah, biar teman-temannya nyadar yang dimaksud itu, kalau dia salah kamar, ladang amal buat kita. Jangan dicuekin, biarin lah. Atau misalkan teman-teman lagi kesel nih sama teman yang kebetulan nyasar kelasnya, biarin aja lah. Dia ini, wah itu yang jahat, kita bantu. Oke, kita klik dashboard. Nah, teman-teman, ini dashboardnya siapa ya? Oh, dashboard saya. Harus masuk sebagai student. Oh, masuk saya. Oke, saya keluar deh. Contoh course. Oke. Saya kayaknya perlu logout dulu nih. Bagi lagi. Saya masuk sebagai student. Sudah dikirimkan. Oke. Saya balik ke saya dulu. Terus saya klik partisipan. Masuk sebagai. Nah, ini dia. Ini teman-teman dicek. Ini data teman-teman, semuanya saya login sebagai student.
Lanjut. Oke, course-nya. Wah, nggak masuk. Tak. Saya harus masuk ke... Hmm. Oke, saya masuk ke home. Masuk ke partisipan. Wah, nggak terdaftar juga. Oke, lagi. Saya mau kasih lihat nih ke teman-teman dashboardnya untuk mahasiswa. Kayaknya saya kasih lihat dari sisi dosennya aja deh, nggak apa-apa ya. Oke. Saya mau kasih lihat fitur course completion. Nah, course ini cuma dosen yang bisa lihat siapa yang sudah mengerjakan, siapa yang sudah mendownload file dan sebagainya. Nah, ini dosennya bisa melihat dari nah ini tema-tema yang topik-topik yang dibuat sama dosennya, terus ngeceknya gimana, kita bisa lihat ke sini. Nah, jadi assignment dan segala macam semuanya di set. Nah, ini aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan oleh dosen. Nah, oh ya, saya lupa nih, nanti teman-teman ada link langsung Zoom meeting sama dosennya kalau dosennya mengaktifkan pertemuan live session. Nah, logonya Zoom meeting, ini salah satu dari 7. Salah satu lagi apa ya tadi 7? Oke. Ini datanya. Oke, report. Nah, tadinya saya mau kasih lihat tampilan report teman-teman itu dari sisi role-nya student, tapi tadi sepertinya gagal terus karena mungkin saya persiapan untuk di course contoh untuk 2020 ganjil ini agak kurang maksimal. Ini dari sisi dosen, teman-teman akan terlihat nilai-nilainya. Nah, nilainya ini kok kelihatannya kecil-kecil banget ya. Nah, teman-teman jangan salah bahwa ada komposisi nilai yang ditentukan oleh dosen. Nah, saya yakin direktur akademik itu sudah menyampaikan terkait komposisi penilaian untuk tugas berapa persen, untuk UAS UTS berapa persen, dan UAS berapa persen. Nah, ini secara otomatis di e-learning akan muncul, sehingga siapa yang dapat A, siapa yang dapat
B+, dan sebagainya, ini dosen udah bisa langsung lihat tanpa harus menghitung. Jadi semuanya sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Tugasnya ngumpulin berapa kali, nilainya berapa. Ini ada 5 tugas, tapi ada 2 yang nggak ngumpulin dan sebagainya, terus sebagainya. Nah, nilainya ini sudah sesuai dengan hasil akhir. 30%, misalkan 30% untuk tugas, 30% untuk UTS, 40% untuk UAS. Ditentukan melalui akun dosen dan mahasiswa mengerjakan dapat nilai aslinya, tapi di e-learning itu bisa langsung lihat berapa nilai akhirnya. Nah, dari sini teman-teman bisa nanti lihat sendiri akunnya dengan role grade. Saya tadi gagal untuk menunjukkan melalui fitur switch role. Oke, nah ini teman-teman misalkan dari 14 pertemuan, tugasnya itu ada 20 totalnya. Nah, totalnya ada 20, teman-teman cuma upload 14 nih. 20 tugas yang sudah dikumpulkan 14. 6-nya tidak dikumpulkan. Dosen bisa melihat teman-teman tidak mengerjakan pada bagian yang mana saja, dan teman-teman juga bisa lihat. Semuanya ada di sini, ada di grade report. Di grade report, saya ke sini lagi. Bisa dilihat orang per orang, misalkan dari tugas. Bisa balik lagi ke sini, view all submission. Nah, ini yang saya bilang tadi, ada yang hijau. Nah, ini alhamdulillahnya nggak ada yang merah nih. Yang artinya teman-teman di dalam course ini melakukan aktivitasnya sesuai dengan waktunya, batas waktu. Nah, pokoknya kalau udah aman kayak gini nih, udah aman. Kalau statusnya not submitted, terus teman-teman bilang udah ngupload, mana? Ini nggak ada. Nah, dosennya udah bisa tahu nih dari sini. Pokoknya udah nggak bisa bohong dah. Hati-hati malah. Nanti malah nggak lulus. Pokoknya jangan coba-coba bermain mata sama dosen. Nah, itu bahaya. Bahaya banget. Karena ini udah kita perkuliahan ini jarak jauh. Online tuh lebih bahaya daripada offline. Di Universitas Al-Azhar Indonesia, perkuliahan offline itu nggak bisa nggak bisa titip absen, nggak bisa. Apalagi online kayak gini, semua jejaknya terlihat dengan jelas. Teman-teman aku udah kirim kok Pak, saya udah submit kok Bu. Nah, pas diminta buktinya nggak berani ngasih. Bukan nggak berani, karena nggak bisa ngasih. Nah, saya coba lagi ya, lihat dari sisi mahasiswa nih. Saya mau coba. Ini kebanyakan. Salah load ya. Sebentar ya, saya stop share screen dulu ya. Saya mau lihat passwordnya. Sebentar ya.
Sabar ya. Tunggu dulu nih. Ini persiapannya kurang maksimal nih saya nih. Kayaknya udah. Aku tuh. Hore. Bisa. Saya share screen lagi ya. Aduh, saya grogi nih kalau demonya nggak lancar. Oke. Nah, sekarang saya udah masuk sebagai student, the real student. Saya pinjem akun mahasiswa teknik informatika. Insya Allah dia nggak bakalan marah kalau dia tahu, karena saya abangnya. Oke. Teman-teman bisa lihat online user. Nah, ini nggak perlu disampaikan lah. Coursesnya apa aja dan kalender sebagainya. Saya masuk tugas. Dosen. Temanya banyak banget. Nah, ini UTS pertemuan ke-8. Ini udah diaktifin belum ya? Itunya. Soundnya masuk, Evan? Sound masuk. Oke, lanjut. Nah, UTS UAS. Quiz UAS. Oke, kita masuk di ini aja nih. Nah, ini dia. Teman-teman, pastikan kalau udah upload tugas dan segala macam, statusnya adalah finish, submitted. Nggak boleh enggak. Ya, pokoknya ini statusnya harus kayak gini nih. Inilah yang nanti teman-teman bisa klaim screenshot ke dosennya. Pak, ini saya udah statusnya finish, submittednya di hari Monday itu Senin, 15 Juni nih Pak, nih udah nih Pak. Kok saya nilainya masih belum ada nih Pak, not yet graded, Bapak nggak ngerjain ya? Nggak juga sih, jangan kayak gitu, ntar malah dikasih C. Mending C, kalau nah bahaya. Ya, bahasanya mesti sopan, santun, dan chatnya mesti di jam kerja, jam perkuliahan. Jangan tengah malam di chat, Pak, kok saya belum dinilai? Nah, jangan. Nggak boleh ya. Oke, ini screenshot di sini, statusnya kirimin ke dosen sebagai bukti kalau teman-teman udah ngerjain. Oke, terus tugas dan sebagainya, itu sudah, kita ke report. Nah, ini yang mau saya pamerin. Grade-nya nggak ada. Oh, ini kelas lama ini yang saya buka. Masih kelas offline. Oke. Nah, karena ini kelasnya offline, tapi teman-teman nanti di online bisa lihat nih, grade-nya di sini nih. Course name-nya berapa apa aja. Yang kita ambil ini sesuai dengan mata kuliah yang kita ambil. Nah, nilainya semua ada di sini. Seperti yang tadi, dilihat tugasnya berapa, UTS-nya berapa, terus UAS-nya berapa nanti. Nah, bisa dilihat di sini nih. Tuh, lihat. Ada nilainya. Nah, ini adalah gradebook yang teman-teman bisa lihat langsung. Mata kuliahnya ada di sini semuanya, tema-temanya ada, tugas-tugasnya ada semuanya. Dosen akan memberikan penilaian semua di sini. Kecuali ada perjanjian antara dosen dan mahasiswa, jadi teman-teman nggak bisa lihat. Oke ya. Nah, ini tugasnya udah dinilai apa belum? Nah, ini dapat 81 sampai 90, itu udah dapat nilai. Nah, gradebook ini teman-teman bisa akses dari icon foto, terus diklik
grades. Muncul, ini adalah homepage dari grade. Teman-teman bisa pantau sendiri. Udah masuk belum ya tugasnya? Udah dinilai belum ya? Oke, submitted, udah masuk. Oke, udah dinilai belum? Nah, sudah diupload, cek lagi. Ngeceknya gimana? Di Gradis. Nah, cek, lihat lagi. Nah, ini nggak ada materinya karena kelasnya masih offline waktu itu. Ini dosen masuk, ya. Jadi teman-teman bisa pantau semua aktivitas, mulai dari cuma ngedownload, upload tugas dan sebagainya, teman-teman bisa pantau sendiri. Dosennya udah kasih nilai atau belum, teman-teman bisa ngelihat. Di mana ngelihatnya? Gradis di sini. Nah, kecuali dosennya itu memang memberikan nilainya nggak lewat sini, entar nilai akhir. Ada aja dosen kayak gitu. Tapi saya yakin di dalam perkuliahan jarak jauh ini baru pertama kali dosen juga melakukan secara full 1 semester. Tapi teman-teman bisa memanfaatkan e-learning ini untuk mengkalkulasi kira-kira ini bakal dapat A nggak ya di mata kuliah ini. Nah, itu bisa nilai sendiri. Dari mana? Dari sini. Dari menu Gradis. Nah, jadi saya tadi login, logout, login, logout. Ini untuk menunjukkan fitur ini pada teman-teman semua. Tadinya nggak mau pakai akun mahasiswa, tapi akhirnya ya udah. Demi memberikan informasi yang maksimal, kita pakai cara ini. Nah, nanti habis ini baru saya izin sama si ciptanya. Oke, apalagi ya, raportnya udah, message dan sebagainya sudah. Dashboard ini dashboard yang dari sisi mahasiswa. Apalagi ya, nah ini mata kuliahnya. Saya rasa untuk pengantarnya ini aja. Saya yakin banyak pertanyaan dari teman-teman sekalian dan kita punya waktu 30 menit untuk sesi tanya jawab. Mungkin saya kembalikan ke MC dulu. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.